Halo Sobat Kesling, selamat datang di episode pertama dari podcast Kesling ini dengan judul Kesling Menginspirasi untuk Mewujudkan Masa Depan yang Cerah. Jadi, selamat datang, saya Maharani Wandari selaku host yang akan membawakan acara ini untuk beberapa menit ke depan. Baik, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat inspiratif dan juga akan berbagi pengalaman beliau yang sangat menarik untuk kita ketahui. Jadi di sini narasumber kita adalah Kak Gio selaku mahasiswa Kesling angkatan kedua dari Prodi Sarjana Terapan jurusan Kesehatan Lingkungan. Baik, karena teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk memulai podcast ini, saya persilahkan untuk Kak Gio memperkenalkan dirinya. Thank you ya adik-adik ya sudah mengundang aku ke sini dan mempercayakan untuk episode perdana kalian tuh bintang tamunya aku gitu. Terima kasih juga Kak yang sudah mau hadir. Jadi untuk pertama ini kita ingin mengenal Kakak lebih dalam, biar lebih akrab lagi. Jadi bisa Kakak memperkenalkan diri dari namanya, umur, lalu pekerjaan dan lulusan tahun berapa, lalu apa mungkin hobi Kakak yang selama ini berhubungan dengan pekerjaan Kakak. Oke, thank you ya Rani. Jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Ayu Devi sebenarnya, tapi banyak teman-teman di kampus dulu manggil aku Gio gitu ya, dan dosen juga kenal aku dengan nama Gio, jadi kalian bisa panggil aku Gio. Aku lulusan 2018, jadi angkatan kedua dari program D4 Kesehatan Lingkungan atau STR Kesehatan Lingkungan. Terus kalau hobiku sendiri, aku hobinya naik gunung. Hobinya naik gunung, sebenarnya gak berhubungan banget sih sama pekerjaan ya. Cuman hobinya naik gunung ya biar bisa rilis stres aja sih, karena kalau naik gunung seru aja gitu. Thank you sekali lagi udah mengundang aku. Dan mungkin pembahasannya nanti akan panjang nih ngobrol-ngobrolnya ya sama Rani ya. Kita juga senang ngobrol-ngobrol nih. Jadi untuk hobi tadi kan naik gunung, berarti kan ada hubungannya sama lingkungan ya Kak. Jadi kan ya sebelumnya Kakak angkatan kedua. Nah itu kan berarti Kesling ini sudah terkenal dengan jurusan yang sekiranya orang-orang jarang sekali mendengar jurusan Kesling gitu. Jadi Kakak awalnya kenapa memilih untuk berkuliah di jurusan Kesling? Apakah itu dari Kakak sendiri atau mungkin ada dari orang tua menyarankan? Oke, ini harus jawab jujur ya. Oke, Hannes ya. Jadi gini deh, teman-teman semua ya, atau adik-adik semua, kenapa aku memilih berkuliah di jurusan Kesehatan Lingkungan? Karena seperti yang bilang Rani tadi, banyak orang yang tidak tahu jurusan Kesehatan Lingkungan. Terus orang-orang pasti nanya kan, kenapa kok kamu kuliah di jurusan yang gak famous sih gitu ya? Kan peluang kerjanya juga gak bakalan banyak gitu kan. Nah justru itu karena kesehatan lingkungan banyak yang gak tahu, jadi menurutku jurusan itu unik, peluang kerjanya malah lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan jurusan-jurusan ya gak menjelekan ya, tapi mungkin jurusan-jurusan yang memang lebih banyak peminatnya gitu. Jadi menurutku persaingannya juga akan lebih sedikit, karena kan kalau kesehatan lingkungan sendiri itu di Bali cuma ada di kita ya, di Poltekkes aja gitu. Jadi karena jurusannya unik, terus aku juga tidak mau bersaing dengan terlalu banyak orang, jadi aku memilih jurusan kesehatan lingkungan gitu. Baik Kakak, untuk saat berkuliah kita kan selaku mahasiswa itu banyak sekali ada kegiatan. Sekiranya kegiatan apa yang Kakak tidak bisa lupakan atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa Kakak berikan kepada teman-teman dari Sobat Kesling ini? Oke. Jadi dari awal kuliah ya mungkin aku ceritakan sedikit ya. Jadi aku masuk kuliah itu 2014 ya, karena aku lulus 2018, masuk kuliah 2014. Aku termasuk mahasiswa kalau flashback lagi gitu ya, yang banyak banget kegiatannya, terutama sama dosen-dosen juga gitu ya. Jadi sering bantu dosen penelitian, terus juga sering bereksperimen di lab juga gitu ya. Kebetulan juga skripsiku dulu eksperimen tentang air gitu. Nah kegiatan yang nggak dilupakan mungkin awal-awal banget ya, awal masuk kuliah ini sampai sekarang mungkin nggak akan lupakan. Jadi dulu aku punya temen
namanya Andre. Hai Andre, kalau kamu nonton podcast ini namanya Andre. Dia itu cowok. Dulu aku itu pas ospek jadi apa namanya, korti ya, masih korti ya namanya ya, korti ya, sekarang namanya korti. Jadi dulu aku korti dan ada Andre ini. Singkat cerita ada pengumuman gitu ya, harus diumumkan ke teman-teman, jadi melalui aku, padahal sebelumnya sudah diumumkan dan belinya gitu. Terus Korti hanya reminder, tapi si Andre ini gak terima, dia bilang kok baru sih kayak ngumumin baru sekarang gitu kan, hamil satu loh ini. Jadi waktu itu aku sempat berantem pukul-pukulan sama Andre, pukul-pukulan gitu, ada pukul-pukulan sampai banting HP gitu ya. Mungkin dosen-dosen juga udah tahu kayak aku sama Andre itu emang slacknya lu sampai lulus kuliah pun masih sering berantem gitu. Cuman pas lulus kuliah yang paling ditangisin ya Andre gitu. Itu sih yang paling gak dilupakan sih. Tapi itu seru sih, jadi kayak masalah kuliahnya ada ups and down-nya dan ada yang ceritakan untuk kedepannya. Itu mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua kegiatan yang kakak jalan waktu berkuliah seperti penelitian, ada nggak kira-kira pengalaman atau kesan atau dari dosennya atau mungkin dari kakak tingkatnya atau dari teman-teman di jurusan? Kalau dari kegiatan-kegiatannya mungkin dari dosennya ya, dosennya sih baik-baik banget gitu ya, jadi memberikan ruang untuk kita para mahasiswa untuk berkembang gitu ya. Sekarang salah satunya dengan podcast ini gitu ya, jadi mahasiswa juga dituntut untuk kreatif, untuk belajar gitu ya. Terus juga kalau zamanku dulu mungkin kan belum keren nih podcast gitu ya. Kalau aku dulu ada pengabdian masyarakat, jadi aku bantu dosen yang penelitian. Terus juga ada pengabdian masyarakat yang aku keren itu di salah satu SD di Bawang. Jadi kita mengaplikasikan ilmu kita secara langsung. Mungkin kalian dapat dasar teknik, dapat ya semester 1 itu COVID, jadi kita Oke, jadi dulu aku dapat mata kuliah dasar teknik di mana itu belajar perpipaan, belajar perkayuan, terus aliran air, limbah, ya gitu. Jadi kita waktu itu aku lupa aku semester berapa, tapi aku bantu dosen pengabdian masyarakat di salah satu SD di Dawan. Terus itu benar-benar membangun wastafel, jadi wastafel aliran airnya, masang pipanya, gimana kita gali tanahnya gitu ya, terus menentukan desainnya itu kita aplikasikan langsung gitu. Jadi itu salah satu momen yang nggak bisa aku lupain sih, karena benar-benar apa teori yang kita pelajarin di kampus itu bisa kita aplikasikan langsung gitu kan. Jadi sobat Kesling, jadi untuk di Kesling sendiri ini kita tidak hanya perlu belajar tentang lingkungan, tapi kita juga belajar bagaimana membuat jamban, aliran perpipaan. Jadi banyak sekali ya kakak ya untuk semasa kuliah. Mungkin kakak bisa ceritakan sedikit apa mata kuliah yang buat kakak shock saat pertama kali masuk ke sini, karena kayak Kesling kan hubungannya lingkungan, tapi ternyata ada mata kuliah yang mungkin kakak tuh mikirnya nggak ada hubungannya sama lingkungan. Jadi yang pernah buat aku shock itu adalah Ibu Anisha, pasti ya? Masih ada. Bu Anisha jadi dulu mata kuliah diajar sama Bu Anisha anatomi fisiologi. Aku ingat banget karena aku cukup ambisius ya dulu orangnya ya. Aku ingat banget itu anatomi fisiologi, kuliahnya B. Di ijazah aku itu sebenarnya A, terus anatomi fisiologi B. Jadi itu salah satu yang membuat aku kaget sih, kok kita belajar sih, maksudnya anatomi fisiologi tubuh seseorang yang seperti itu kan. Jadi sekarang aku juga ngerti setelah di dunia kerja gitu ya, jadi tahu apa sih hubungannya dulu belajar anatomi fisiologi ini dengan kesehatan lingkungan atau dengan dunia kerja gitu. Itu yang membuat aku shock gitu. Karena bilangnya Mungkin nanti ada ya Bu. Mungkin nanti teman-teman lain bisa dinaik ya Bu, supaya lebih bersemangat gitu. Mungkin untuk selanjutnya, kalau boleh tahu kakak bagaimana kesan saat lulus dari jurusan kesehatan lingkungan? Pas sudah lulus ya, kesannya kalau kebanyakan mahasiswa lain mungkin bingung gitu ya, setelah lulus kita akan kemana, tentunya kan pasti nyari kerja gitu ya.
Kalau kebetulan aku sebelum lulus tuh udah sempat apply kerjaan dan memang sudah bekerja sebelum lulus nih, masa tunggu ijazah itu aku udah kerja. Gitu. Jadi kesannya sih senang banget sudah lulus dan officially gitu ya, STRKL dulu gelarku gitu. Tapi juga perlu dipikirkan nih setelah ini kita harus kemana kan, tentunya juga teman-teman lain juga sama teman-teman lain kita juga nyari kerja seperti itu. Jadi karena kakak sebelum lulus sudah dapat kerja, itu kakak pernah nggak kayak membayangkan atau merasa takut membayangkan bagaimana dunia kerja itu? Oke. Aku sih konsepnya agak nyeleneh ya, jadi hajar saja gitu. Dan karena aku orangnya juga cukup ambisius, jadi kalau orang Bali bilang tuh keroboh aja deh gitu. Jadi belajar saat kita sudah ada di tempat itu, kita belajar, kita learning gitu. Jadi nggak terlalu banyak mungkin ketakutan yang aku rasakan karena aku kayak berusaha gitu untuk meredam itu. Jadi misalnya besok kita harus menghadapi apa, ya sudah kita hadapi dulu saja. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak berkenan, baru kita belajar lagi gitu loh, apa yang harus diperbaiki seperti itu. Jadi istilahnya kayak hantam dulu, jadi nanti entah bagaimana belakangan gitu ya. Iya, tapi ini gak baik juga sih. Dia ada preparing juga gitu, ada preparing juga gitu ya. Kalau kakak kan mungkin sudah beberapa kali apply pekerjaan. Apakah bisa ceritakan bagaimana kakak bisa sampai di pekerjaan yang sekarang ini? Oke, jadi aku storytelling sedikit gitu ya, gimana bisa aku ada di posisi ini sekarang gitu ya. Jadi seperti yang aku ceritakan tadi, aku sekarang bekerja di Grand Hyatt, di Hyatt ya, di Hyatt International Chain. Jadi memegang beberapa hotel di Hyatt di bagian cluster hygiene and food safety. Jadi ada Hyatt Regency, ada Andes Bali, aku juga handle Anila juga bersama timku gitu ya. Terus ceritanya dari awal setelah sebelum lulus kuliah aku sudah bekerja di salah satu pest control. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya, banyak banget lowongan kerjaan saat kalian atau adik-adik setelah lulus dari jurusan kesehatan lingkungan. Awalnya aku jadi pest control sebagai marketing. Setelah itu aku sempat pindah ke Singaraja. Aku bekerja di salah satu rumah sakit per beberapa bulan. Tapi karena aku rasa passionku tidak di situ gitu ya, karena rutinitasnya repeat gitu. Terus aku yang orang yang senang ketemu orang lain. Jadi aku putuskan untuk resign. Aku kembali ke pest control lagi. Pest control aku menjadi marketing lagi itu 1 tahun jadi marketing. Setelah itu aku kerja di startup. Jadi ada salah satu startup, agritech startup pertanian. Dulu saya melamar jadi QC ya, quality control. Jadi aku melamar jadi QC karena aku berpikir QC itu relate dengan lingkungannya gitu. Karena agritech startup itu kan terkait pertanian, terus ada sayur buah seperti itu. Jadi aku ngapain sebagai QC. Tapi saat interview entah gimana gitu ya, HRD-nya malah nyuruh aku jadi HRGA aja gitu. Ya udah karena aku pikir ya udah nggak apa-apa menambah pengalaman, akhirnya aku menjadi HRGA officer waktu itu. Nah, di HRGA officer banyak juga pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan di sana. Jadi ada training, ada course, ada pelatihan juga, ada terkait dengan food safety, ada terkait dengan HACCP juga di situ aku dapatkan juga. Terus aku juga sempat kerja masih di perusahaan yang sama, aku sempat ke Bekasi juga sekitar 1 tahun setengah. Setelah itu aku kembali lagi ke Bali, jadi kerja di Hyatt ini sebagai hygiene and safety. Kalau kita melihat casting seperti tadi, itu pasti orang-orang berpikir bahwa kelingkungan ternyata bisa kerja di pest control juga, yang notabene itu mengurus sektor atau menanggulangi sektor-sektor. Jadi untuk casting ini banyak sekali peluang-peluang kerjanya, bahkan mungkin yang di luar ekspektasi kita. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah
pekerjaan kakak yang saat ini ada hubungannya dengan counseling? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman supaya lebih paham mungkin tentang apa ini personal hygiene. Yes, oke, thank you Rani ya. Jadi kalau kerjaanku yang sekarang apa sih hubungannya gitu ya dengan counseling itu sendiri? Kok di hygiene and food safety sih gitu kan, ngurusin makanan, bukannya makanan harusnya gizi ya gitu. Jadi hubungannya kalau adik-adik atau teman-teman masih ingat, kita punya mata kuliah ya di counseling ini, ada mata kuliah namanya penyehatan makanan minuman. Jadi penyehatan makanan minuman itu salah satu dari mata kuliah pokok yang kita punya di sini. Terus hubungannya apa dengan pekerjaan yang sekarang? Notabene adalah penyehatan makanan minuman itu berhubungan dengan keamanan pangan. Jadi food safety itu kan keamanan pangan. Bagaimana keamanan pangannya, bagaimana hygiene dan sanitasinya, kebersihannya, terus produk-produknya. Kalau di hotel itu berhubungan langsung dengan kitchen dan service ya. Jadi makanan dan minuman. Nah, itulah hubungannya gitu. Terus kenapa sih bisa berhubungan dengan food safety lagi? Nah, jadi kalau di food safety itu kita ada standar namanya HACCP. Jadi kalau teman-teman yang pernah dengar, HACCP, Hazard Critical Control Point, itu yang kita dapat juga ya di mata kuliah penyehatan makanan minuman. Tapi kan perlu deep dive lagi nih kalau misalnya mau tahu tentang HACCP lagi gitu. Nah, itulah hubungannya dengan pekerjaan yang sekarang dengan apa yang aku dapat di bangku kuliah dulu. Gitu. Baik kakak, apakah kakak setelah saat mau apply pekerjaan di Grand Hyatt ini, apakah kakak mungkin ada sertifikat atau mungkin harus mengikuti pelatihan saat mengapply pekerjaan? Mungkin bisa ceritakan. Jadi kalau yang mau berhubungan dengan hygiene and food safety, ada beberapa training, bukan harus ya, jadi bukan harus mengikuti training ini gitu, enggak. Tapi kalau teman-teman mau, training ini bisa menjadi salah satu penunjang buat teman-teman biar bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang diinginkan gitu. Mungkin kan teman-teman berpikir, oh counseling ini kayaknya cuman bisa di puskesmas deh gitu, atau enggak cuman bisa di rumah sakit gitu ya. Sebenarnya enggak gitu, bukan mengecilkan teman-teman yang di puskesmas atau rumah sakit ya, itu sangat bagus sekali juga gitu, tapi ada peluang-peluang lain yang teman-teman bisa dapatkan, which is di hotel seperti aku gitu. Nah, training-training yang pernah aku ikuti gitu ya, mungkin teman-teman atau adik-adik bisa search, aku pernah ikut training HACCP atau HACCP. Itu konsep HACCP seperti apa, kita lebih mendalam lagi seperti apa, klausul-klausul yang ada di dalam HACCP seperti apa. Terus juga ada nanti namanya internal auditor training, itu juga aku ikuti. Jadi ada juga training yang setelah aku di Grand Hyatt, ada juga yang aku ikutin tentang ISO International Standard 22.000, itu untuk keamanan pangan. Lalu ada juga yang baru-baru ini aku ikuti dan difasilitasi oleh tempat kerjaku, Grand Hyatt tercinta gitu ya, adalah lead auditor training gitu. Itu beberapa mungkin yang bisa dipelajari atau dipertimbangkan gitu. Baik kakak, mungkin selain training terkait food hygiene, apakah ada training-training lainnya yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman kita di Skesling untuk mencari pekerjaan nantinya yang bisa kakak berikan ke kita? Oke, kalau untuk training-training lain, kebetulan ya teman-teman, aku saat ini masih tersertifikasi sebagai ahli K3 umum juga. Jadi di perusahaan sebelumnya aku kebetulan difasilitasi untuk mengikuti pelatihan K3 gitu ya. Itu pelatihan ahli K3 umum, bisa diikuti dalam 1 week kalau nggak salah ya, 1 week training, terus nanti akan dapat sertifikat, dapat kartu ahli K3 umum juga. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik mau, biayanya sih memang nggak murah ya gitu, cuman itu berguna banget untuk adik-adik atau teman-teman yang mau nyari kerja nih sebagai sertifikat penunjang gitu. Jadi bukan cuman kompetensi kita di counseling aja gitu ya yang bisa kita jual istilahnya di luar, tapi sertifikat-sertifikat penunjang juga penting banget gitu. Apakah untuk sertifikat ini bisa hanya didapat untuk jurusan counseling atau mungkin jurusan lainnya bisa mendapatkan kakak?
Sebenarnya bisa sih, tapi kalau jurusan lain gitu ya, misalnya kayak teman-teman di perawat mau jadi ahli K3 gitu ya, sebenarnya bisa aja, tapi ilmunya menurutku gitu ya lebih inline yang di counseling gitu, karena kan kalau di counseling kita belajar tentang dasar teknik gitu ya, tentang apa namanya kalau dasar teknik itu lebih kan ke perpipaan, terus ada juga yang kelistrikan yang kita pelajarin gitu, jadi berhubungan sama ketiga hukum tadi gitu, lebih inline yang kita lah gitu daripada mungkin teman-teman lainnya gitu. Mungkin selama kakak bekerja di food hygiene ini, apakah terdapat tantangan mungkin dalam menjalani pekerjaan selama ini kakak? Oke. Tantangannya, setiap pekerjaan sih pasti punya tantangan ya. Jadi mungkin challenge-nya adalah karena aku bekerja menghadapi banyak orang gitu ya, dan banyak properti, jadi challenge-nya adalah menghadapi banyak orang itu, how to deal with people gitu ya teman-teman, karena kan beda orang akan beda karakter, dan disitulah skill kita dibutuhkan untuk negotiate with people, tahu karakter orang seperti apa gitu, itu sih tantangannya. Baik kakak, mungkin kakak bisa ngasih tahu pada teman-teman ini yang mau lulus dari counseling, sekiranya peluang karir apa yang ada di counseling agar teman-teman memiliki lebih banyak informasi seperti itu kakak. Oke. Kalau peluang karirnya banyak banget ya, seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya counseling itu kan jurusan yang langka gitu ya, terus unik juga, nggak banyak ada di Indonesia lah gitu ya, di Bali apalagi cuma satu aja gitu. Nah, peluang karirnya mungkin teman-teman bisa lihat sekarang yang secara umum ada di puskesmas, ada di rumah sakit. Rumah sakit kan pasti butuh kesehatan lingkungannya kan. Terus juga ada yang di dinas kesehatan, provinsi, kabupaten, itu bisa juga. Ada juga di sebagai ASN itu juga. Tapi di swasta juga nggak kalah banyak ya. Jadi ada juga di perusahaan penyihatan limbah, terus ada juga perusahaan penyihatan air, ada juga di hotel-hotel, itu juga dibutuhkan, terutama hotel-hotel international chain yang membutuhkan hygiene gitu, jadi kita juga bisa masuk ke situ gitu. Jadi teman-teman yang mau lulus counseling itu banyak sekali peluang kerjanya, jadi jangan khawatir, terutama untuk teman-teman yang mau lulus, bahkan teman-teman yang mau masuk ke counseling jangan khawatir terkait peluang kerja atau prospek kerja, karena di counseling itu banyak sekali peluang-peluang, karena seperti yang Kak bilang tadi bahwa counseling itu peminatnya sedikit, jadi untuk peluang kerjanya pasti juga akan banyak, terutama di Bali. Iya. Jadi karena kita sudah di penghujung podcast, untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, bagaimana pengalaman belajar kakak di jurusan kesehatan lingkungan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di lapangan? Oke, pengalaman belajar ya. Sebenarnya sudah bagus sekali ya pengalaman belajar sesuai dengan kurikulum ya, mungkin yang sudah dirancang oleh dosen-dosen kita gitu ya, oleh Kemenkes terutama gitu. Nah itu banyak sekali pengalaman belajar yang memang bisa menunjang gitu ya untuk pekerjaan di lapangan. Seperti yang aku bilang tadi, ada pemberdayaan masyarakat, terus juga ada KKN yang kita lakukan ke desa-desa, terus program STBM itu yang kita pelajari, itu juga menunjang gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa saran mungkin ya dari aku yang bisa aku sampaikan di sini ya. Jadi beberapa saran dari aku yang sudah memasuki dunia kerja gitu ya, yang sangat penting untuk dikembangkan adalah soft skill gitu ya. Misalnya seperti bahasa Inggris itu sangat penting dikembangkan. Terus how to deal with people, bagaimana engage dengan people. Terus juga mungkin hal-hal kecil yang kurang diperhatikan yang sebenarnya bisa berguna gitu ya saat kita masuk ke dunia kerja. Misalnya how to write email deh gitu ya, itu mungkin kita saat di kampus sebagai mahasiswa ya udah asal-asal aja gitu kan. Nah sebenarnya saat kita masuk dunia kerja atau saat kita melamar suatu pekerjaan gitu ya,
karakter aku juga sempat jadi HR ya, jadi banyak orang-orang yang mengirimkan email tuh asal gitu. Jadi soft skill seperti itu yang mungkin bisa diadakan kayak trainingnya atau webinar kah, atau mungkin acara-acara gitu deh yang ada pembicaranya gitu, yang mahasiswa nanti audiensnya seperti itu, atau misalnya PKL yang memang bukan hanya di puskesmas, atau PKL-nya bukan hanya di rumah sakit gitu, mungkin bisa PKL mandiri deh gitu ya, cari hotel, terus gunakan kurikulum atau teori-teori yang kita pelajari di kampus itu biar berguna nih nantinya di tempat PKL kita gitu. Jadi itu sih saranku yang terutama untuk PKL itu sih. Jadi biar adik-adik atau teman-teman tahu nih bahwa di hotel seperti ini loh kerjaannya. Casling itu sebenarnya masuk kemana aja sih gitu, karena sebenarnya kalau di Hyatt ya, di Grand Hyatt ya, di Casling itu bukan hanya bisa masuk di hygiene and food safety-nya, bisa juga masuk ke environment. Jadi kita itu punya tim environment juga gitu, jadi bisa masuk ke situ. Banyak peluang-peluang kerja sebenarnya yang bisa dimasukin sama mahasiswa jurusan Casling atau yang didapatkan oleh mahasiswa jurusan Casling gitu. Baik kakak, terima kasih untuk sharing-sharing hari ini, karena sebenarnya ini kita baru pertama kali kan mengadakan podcast, jadi ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk teman-teman yang mau masuk ke Casling ataupun yang sudah mau lulus. Jadi terima kasih kakak, terima kasih banyak sudah mempersempatkan diri untuk hadir di podcast kita kali ini. Jadi sobat Casling, seru banget kan hari ini bincang-bincang bersama kakak Gio. Jadi teman-teman bisa follow IG kita @hnj_casling_pasar dan @casling_dan_pasar. Lalu juga bisa follow TikTok kita @hnj_casling_dan_pasar, dan bisa subscribe YouTube channel kita yang sekarang teman-teman lagi tonton ini. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin saya ada jargon sedikit kakak dari teman-teman Casling. Mungkin kakak bisa ikutin untuk menutup podcast kali ini. Baik kakak, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Jadi sobat Casling, see you in the next episode. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan narasumber kita yang lainnya, bahkan alumni-alumni kita yang lainnya. Baik kakak, untuk penutup, JKL, the greatest of all time. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Mau diulang yang itu, yang part HMJ Casling kayaknya